Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Adila Ilhami dari grup B tutor 12 dengan NPM 59. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai ejaculation tract pada organ genital laki-laki. Jadi proses ejakulasi sendiri itu berawal dari pembentukan sperma yang terjadi di skrotum itu pada testis di seminiferous tubules. Nah, nanti sperma yang dibentuk pada testis ini kemudian akan disimpan di bagian epididymis yang berwarna coklat di sini selama beberapa hari karena sperma yang diterima oleh epididymis itu masih immature dan juga maturasinya akan terjadi pada epididymis. Kemudian saat proses ejakulasinya terjadi atau terangsang, barulah nanti sperma akan dikeluarkan dari epididymis menuju ejaculatory duct melalui saluran atau ductus yang disebut dengan vas deferens atau ductus deferens. Di sini dia itu akan strukturnya dia itu dari tail of epididymis akan naik ke bagian posterior dari testis, kemudian dia akan penetrasi ke bagian dinding abdomen bagian depan melalui inguinal canal. Jadi di sini yang saya gambar dengan garis pensil, kemudian nanti setelah itu dia akan berlanjut yang berwarna oranye di sini. Nah, nanti vas deferens ini akan bergabung dengan seminal glands dan terminasi dari vas deferens ini disebut sebagai ampulla of ductus deferens. Nah, di seminal glands itu sendiri kan merupakan suatu kelenjar yang mensekresikan cairan alkalin, yang mana cairan alkalin ini mengandung fruktos sebagai energi untuk sperma. Jadi nanti sperma di sini akan bercampur dengan cairan tersebut, kemudian akan diteruskan menuju ejakulatory duct. Di sini berwarna merah, yang mana ejaculatory duct ini sendiri berada dekat dengan neck of bladder dan juga berada posterior dari prostat. Prostat di sini sendiri berwarna biru keunguan. Nah, jadi sebetulnya ejaculatory duct di sini merupakan saluran yang terbentuk dari gabungan antara saluran seminal glands dengan ductus deferens tadi. Dan saat melewati prostat ini, prostat juga sebagai kelenjar, dia akan mensekresikan suatu cairan yang seperti susu, dia juga sifatnya basa atau alkalin, dan fungsinya untuk menetralkan pH sperma sebelum masuk ke vagina. Jadi supaya pH-nya itu bisa lebih netral sekitar 6 pH-nya. Kemudian di sini juga terjadi proses aktivasi dari sperma tersebut. Nah, setelah itu sekresinya itu kan tadi dari proses itu melalui prostatic sinus menuju ke prostatic uretra. Nah, kemudian setelah itu di sini juga akan terjadi percampuran cairan lagi. Jadi tadi sperma dari testis, kemudian dua cairan dari seminal gland akan bergabung juga dengan cairan prostat, dan nanti juga ada struktur yang disebut dengan kelenjar bulba uretera yang sama-sama mensekresikan cairan juga seperti mukus. Semua cairan tersebut akan tercampur, kemudian membentuk suatu hasil yang disebut dengan juga sebagai semen. Nah, untuk bulba uretera sendiri ini dia berada posterolateral dari bagian intermediate uretra. Nah, semen tadi kemudian akan dilanjutkan menuju ejaculatory duct dan kemudian bertemu dengan prostatic uretra dan berlanjut menjadi membranous uretra, kemudian dia juga akan terus berlanjut menuju spongy uretra, dan kemudian sperma atau semen yang mengandung sperma tadi akan dikeluarkan melalui external urethral opening atau external urethral orifice, yaitu yang pada saluran berwarna merah, kemudian di ujungnya itu ada external urethral orifice. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai ejaculatory tract dari organ genital laki-laki. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.